Seorang pemilik kontrakan les biola cemburu kepada pacarnya sendiri karena direbut oleh sang lelaki. Tak terima dirinya pun memilih menghabisi lelaki tersebut dengan membayar beberapa orang yang bisa disuruh. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Jakarta. Seorang wanita bernama Hilda 28 tahun, janda dengan satu anak, dirinya dulu pernah menikah namun ternyata berakhir dengan perceraian. Hilda sendiri tinggal bersama orang tuanya di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Hilda adalah single parent, dirinya pun punya keluarga dan sahabat. Namun ternyata ada salah satu sahabat yang memang terlalu dekat dengan seorang Hilda. Sahabatnya itu bernama Leli, bergaya tombol, dirinya pun wanita namun bergaya seperti laki-laki. Leli yang selalu ada mendampingi Hilda, tak hanya masalah waktu namun masalah uang pun Leli kerap memberikannya. Setiap bulan nampaknya Hilda mendapatkan uang bulanan dari Leli sang sahabat. Menurut teman-teman yang lainnya, Leli adalah seorang pengusaha, punya banyak kontrakan dan punya tempat usaha. Hingga saat bersahabat dengan Hilda, Hilda pun tak boleh bekerja dan kesehariannya menemani Leli, bahkan membantu Leli dalam beberapa pekerjaan. Mereka sendiri sudah bersahabat selama 10 tahun. Tak lama saat Leli dengan Hilda nongkrong, ada seorang lelaki yang ternyata teman dari Leli. Akhirnya Leli pun memperkenalkan lelaki tersebut dengan sang pacar Hilda. Namun menurut Hilda kalau dirinya bukan pacar dari Leli, hanya sahabat biasa. Hilda pun tak lama saat itu berkenalan dengan Vicky, teman dari Leli. Karena banyak ngobrol di sana hingga akhirnya mereka pun bertukaran nomor telepon. Tanpa Leli tahu ternyata di belakang Hilda pun merasa cocok dengan Vicky dan mereka pun nampaknya makin dekat hari ke hari. Hingga suatu hari Hilda pun mengaku kalau dirinya tengah dekat dengan Vicky dan mereka pacaran. Leli nampak kaget merasa dirinya menganggap Hilda pacar, namun Hilda hanya menganggap sahabat. Kini Leli yang merasa Hilda mengkhianati dirinya, begitu juga Vicky yang tak tahu diri merebut Hilda dari seorang Leli. Leli pun geram kepada Vicky, temannya sendiri, apalagi ternyata dulu pernah ada cerita Vicky pernah meminjam motor Leli dan tak sengaja merusakkannya. Leli sendiri sempat meminta pertanggungjawaban kepada Vicky, namun nampaknya Vicky tak bisa mengganti. Hingga kali ini kecemburuan Leli membuat semuanya jadi tampak nyata. Leli pun tak menyukai Vicky dan ingin menghabisi Vicky. Leli saat itu pun menyusun rencana dan mencari orang untuk memberi pelajaran kepada Vicky. Bahkan Leli pun menelpon teman-teman lamanya. Akhirnya Leli pun menemukan dua orang, menemukan Dery dan juga Mardi. Ketiganya bergobrol, bahkan mereka pun mencari ide. Hingga akhirnya Leli pun sempat memberikan uang 500.000 dan 300.000 kepada kedua orang tersebut. Bahkan secara gamblang Leli mengungkapkan kalau dirinya ingin menghabisi seseorang dan dua orang itu pun bersedia membantu. 9 Februari 2022, Vicky pun apel ke rumah Hilda seperti biasanya saat Vicky pulang kerja. Tanpa Vicky tahu kalau ternyata dua orang sudah menunggui dan mengawasi rumah Hilda. Di tanggal 10 Februari 2022, jam 1 malam dengan mobilnya, Leli pun kembali menjemput dua orang remaja yang dirinya akan suruh menghabisi Vicky. Tak lama mereka pun pergi dengan mobil dari Leli datang ke rumah Hilda, namun dari jauh hanya mengawasi saja. Tepatnya akhirnya di jam 3 subuh Vicky pun pulang dari rumah Hilda. Tanpa Vicky sadari saat di perjalanan, di depan gang keluar rumah milik Hilda, dua orang itu langsung memberhentikan Vicky. Saat Vicky bertanya dan keheranan ada apa, dua orang tersebut langsung menikam Vicky dengan senjata tajam yang dibawanya. Bahkan saat itu Vicky pun tak menyadari karena tindakan dua orang tersebut terlalu cepat untuk Vicky, hingga akhirnya Vicky pun pingsan mengeluarkan cairan merah. Tak lama Dery dengan Mardi pun pergi meninggalkan tempat tersebut setelah sebelumnya menggambil motor milik Vicky. Hingga tak lama kemudian di jam 5 pagi, sepupu dari Hilda keluar rumah akan hendak ke pasar. Namun dirinya kaget menemukan lelaki dengan penuh cairan merah dan langsung kembali ke rumah untuk menelpon polisi. Saat itu Hilda pun bertanya apa ciri-ciri lelaki tersebut. Hingga karena penasaran, Hilda dengan keluarganya pun ikut keluar melihat sosok jasad tersebut. Namun Hilda kaget ternyata lelaki yang terbaring itu adalah pacar Hilda sendiri, yaitu Vicky, yang sebelumnya masih apel bahkan tadi pulang subuh hari. Tak lama keluarga dari Hilda pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang ke TKP, interogasi semua saksi, dan tak lama membawa jasad dari Vicky ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian pun mendapatkan keterangan kalau jasad tersebut adalah Vicky. Pulang dari rumah Hilda sang pacar akan pulang ke rumahnya sendiri dan tak lama akan bekerja. Namun ternyata Vicky dihabisi seseorang di depan gang rumah milik sang pacar Hilda.
Dengan berkat kerja keras pihak kepolisian setelah menginterogasi banyak orang, karena ternyata Hilda dengan Vicky sendiri bermasalah dengan seorang wanita bernama Lely yang nampak cemburu kepada Hilda. Pihak kepolisian pun akhirnya melakukan pengejaran kepada Lely yang dicurigai oleh banyak orang. Beberapa hari kemudian ternyata 3 pelaku diamankan di rumah masing-masing. Lely tak bisa mengelak dan apalagi ada barang bukti chattingan Lely dengan 2 pelaku lainnya. Lely pun mengaku kalau dirinya memang otak semuanya. Bahkan dirinya mengakui motifnya karena kesal kepada Vicky yang merebut Hilda dari dirinya. Meskipun ada bantahan dari Hilda kalau dirinya bukanlah pacar Lely, namun menurut Lely, semua orang nampaknya tahu mereka berpacaran dan Lely lah yang membiayai Hilda. Lely merasa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Hilda, apalagi kini Hilda pun berpacaran dengan seorang laki-laki dan Lely dengan kedua orang lainnya diamankan oleh pihak yang berwajib dan akhirnya akan segera menjalani beberapa kali persidangan. Setelah drama yang dijalani akhirnya keputusan pun telah final. Lely dengan kedua orang lainnya itu Derry dan juga Mardi mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Keluarga dari Vicky sendiri tak menyangka kalau ternyata Vicky dihabisi seseorang yang hanya cemburu karena ternyata Vicky merasa merebut seorang wanita. Kini kehilangan Vicky untuk selamanya, keluarga pun hanya bisa meratapi nasib. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.